Itu orang-orang kampung itu kalau hari Minggu raja-raja sudah gereja. Dengar. Kalian di kampung itu kalau persembahan jangan 2.000. Ini 2.000 ini. Ini tiap hari saya siapin buat pengemis-pengemis di jalan. Minta-minta. Kalian persembahan 2.000. Bagaimana hidup kalian diberkati? Jangan sombong. Orang kaya mau sombong apa? Karena banyak uang. Orang berjabatan tinggi sombong karena pangkat. Orang pintar kaya menjadi sombong karena kaya pengetahuan. Yeremia berkata, Tuhan bertutur, orang kaya jangan sombong karena kekayaannya. Orang jabatan tinggi jangan sombong karena pangkatnya. Orang pintar jangan sombong karena pengetahuannya. Engkau megah karena Tuhan. Ya baik, di sini gue mau memberikan sedikit tanggapan terhadap orang yang baru saja kita saksikan. Nah mungkin ada yang mau berkata pakai masker atau ya apa segala macam. Nah, menurut gue di media sosial orang bebas tampil dengan gayanya sendiri ya. Orang bebas berekspresi, Anda tidak bisa mengatur-ngatur orang karena ini media sosial ya. Lagi pula siapa gue itu tidak penting ya, tidak terlalu penting. Yang penting itu apa yang gue sampaikan itu ya. Yang penting itu Tuhan kita itu. Banyak orang dengan begitu pede tampil di media sosial, pamer wajah ya, pamer wajah. Akhirnya jadi artis Kristen ya, tapi ajarannya ngawur itu, Tritunggal ngawur lah ya, Yesus punya Tuhan lah, lalu ujung-ujungnya klarifikasi. Padahal untuk hal-hal yang kita harus berhati-hati seperti itu, ketika kita berbicara membuka mulut kita, kita harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Jangan nanti tunggu klarifikasi, sebab tidak semua orang yang saksikan perkataan lo di awal itu bisa menyaksikan klarifikasi lo di video selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini gue mau menanggapi dengan tenang ya. Nah, menurut gue masalahnya bukan di angka 2000-nya itu ya. Masalahnya ada di cara kita memandang orang lain ya. Jemaat di desa itu hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas itu ya. Ada yang sebulan hanya dapat 1 juta, ada yang 2 sampai 3 juta paling besar. Rata-ratanya seperti itu. Nah, dalam kondisi kayak gitu ya, uang 2000 itu bukan hina, itu pengorbanan. Dan di gereja Tuhan tidak pernah menilai iman dari nominal itu ya. Tuhan itu melihat hati ya, bukan angka di amplop ya. Gereja juga nggak akan mati cuma karena jemaatnya memberi dengan nilai kecil ya. Gereja tetap hidup tanpa uang ya, karena yang menopang gereja itu Tuhan, bukan saldo. Justru yang perlu dipikirkan, kalau seseorang mampu memberi dengan nilai besar di gereja, kenapa untuk orang miskin hanya dikumpulkan uang 2000-an ya. Orang miskin itu yang benar-benar butuh uang untuk hidup. Kalau mau konsisten ya, harusnya kasih itu dengan seimbang. Bahkan lebih besar ke orang miskin seharusnya ya. Karena mereka yang hidupnya bergantung pada bantuan nyata, bukan pada simbol. Jadi menurut gue, merendahkan jemaat di desa karena angka persembahan itu bukan tanda iman yang dewasa ya. Itu malah tanda kita lupa bahwa kasih Kristen gak diukur dari besar kecilnya uang, tapi dari kerendahan hati dan kepekaan terhadap sesama. Kalian persembahan 2000, bagaimana hidup kalian diberkati? Ya, mengenai hal ini, lo memberi supaya diberkati atau memberi karena telah diberkati ya. Jadi
orang yang tahu diri itu adalah orang yang sadar betul bahwa dia bisa memberi banyak atau sedikit itu karena dia telah diberkati Tuhan terlebih dahulu, ya. Lo bisa memberi tanpa diberkati Tuhan terlebih dahulu, kecuali, ya, atau kalau pemberian lo yang besar itu berasal dari hasil curian, hasil kecurangan, atau hasil korupsi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu.